Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ini belum berada dalam kondisi darurat energi. Meski sejumlah negara ini mulai mengantisipasi krisis akibat perang di Iran. APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman. Darurat energi itu bukan di APBN ya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut, harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak, tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus, desain anggaran jelek segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain nggak ada? Kan dihitung semua. Dan satu lagi yang mereka lupa, belanja pemerintah itu cuma sekitar 10% dari PDB kita kan. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah, berarti swasta kan kira-kira. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto panggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara Rosan Roslani, kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kemudian ada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menjelaskan pertemuan tersebut membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau WTE di berbagai wilayah di Indonesia. Program WTE diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal dan juga mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan. Yang kedua, kami juga tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita lakukan. Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan ke Bapak Presiden sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Kapusan TNI Majen Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses hukum terhadap oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras terus berlanjut. Atas kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus masih terus dilanjutkan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat 12 Maret 2026 tersebut. Keempat prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus aktivis Kontras masih dalam proses penyidikan. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak terhormat. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Buntut dari kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Meskipun belum mengungkap sosok penggantinya, namun penyerahan jabatan KA BAIS ini menjadi bentuk tanggung jawab tentara Indonesia atas kasus ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan KBAIS.
4 prajurit badan Ditinggal mudik warung kelontong, sebuah rumah dan bengkel motor di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ludes dilalap api. Ya, 6 motor hangus terbakar. Kepulan asap hitam disertai kobaran api menyambar warung kelontong, bengkel dan sebuah rumah warga di Jalan Taman Palang Permata, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Saksi mata menyebut kobaran api berasal dari bagian atap warung kelontong, seketika membesar dan menjalar ke rumah warga dan bengkel sepeda motor. Karena ditinggal mudik, rumah dan sisi bengkel motor ludes terbakar, termasuk 6 unit sepeda motor. Api udah dari atas atap plafon. Itu saya keluar itu kata saya semua api udah nyeruduk ke depan pintu. Lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kalideres. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komplotan maling motor di Purbalingga, Jawa Tengah gagal beraksi usai dipergoki anak korban. Pelaku sempat dikepung dan dihakimi warga sebelum akhirnya diamankan polisi. Sapa senenge. Warga desa Patemon, Purbalingga, Jawa Tengah mengepung pasangan kekasih yang diduga pelaku pencurian sepeda motor. Salah seorang di antara mereka sempat menjadi bulan-bulanan warga. Mereka kepergok saat berupaya membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah. 2 pelaku yang ditangkap warga saat berada dalam sebuah mobil diduga untuk mengamati situasi. Nggak ngaku habis itu nggak ngaku, terus ceweknya baru keluar. Terus itu ditanyain pokoknya sampai ngaku lah. Terus sampai ngaku baru itu ngaku, terus polisi pada datang. Dari hasil pemeriksaan polisi, ada 3 pelaku yang diduga terlibat, termasuk seorang perempuan. Komplotan ini diduga telah beraksi di belasan lokasi berbeda di 3 kabupaten. 5 unit barang bukti sepeda motor hasil curian telah diserahkan kepada para korban. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Pemirsa tersinggung teman wanitanya digoda. 3 juru parkir yang tengah pesta minuman keras terlibat pertikaian hingga seorang diantaranya tewas ditikam di Malang, Jawa Timur. Kini 2 pelaku penikaman berhasil diringkus polisi. Perkelahian melibatkan 3 orang juru parkir yang tengah menggelar pesta minuman keras di Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Perkelahian ini pun berujung tindak penikaman yang menyebabkan seorang tewas bernama Saiful. Usai beraksi, pelaku F 45 tahun dan SU 24 tahun bergegas kabur meninggalkan tempat kejadian. Kedua pelaku sempat membuang pisau yang digunakan di jembatan Sulorejo, Kabupaten Malang. Namun berbekal rekaman kamera pengawas, keduanya berhasil ditangkap polisi di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dipengaruhi miras, pelaku mengaku nekat membunuh lantaran tersinggung dituduh menggoda teman wanita korban. Juga menggoda teman wanita korban, sehingga setelah itu terlibat cekcok mulut, kemudian cekcok berantem yang berujung dengan penusukan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 459, 458 KUHP Nasional, ancaman hukuman penjara 20 tahun hingga hukuman mati. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita di Magelang tega membunuh tetangganya sendiri yang merupakan seorang lansia lantaran tak dipinjami uang. Pelaku ditangkap saat kabur ke Kalimantan. Beginilah suasana saat detik-detik Satreskrim Polresta Magelang menangkap pelaku pembunuhan tetangganya sendiri. Pelaku ditangkap saat kabur ke Kalimantan. Wanita ini tega membunuh tetangganya, seorang wanita lansia, lantaran korban tak mau meminjamkan uang ke pelaku. Pengungkapan kasus bermula pada tanggal 12 Februari saat suami korban melihat korban meninggal di kamarnya. Awalnya suami menduga korban meninggal karena sakit. Namun setelah mengetahui uang dan perhiasan hilang, suami korban pun melapor ke polisi. Dalam pemeriksaan jasad korban yang telah dimakamkan, didapati adanya bekas luka di leher, diduga bekas luka cekikan.
Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya mengetahui korban dibunuh tetangganya sendiri dengan cara dicekik. Dari tersangka semula karena memang tersangka ini sedang mengalami masalah ekonomi, di siang itu tidak meminjam uang. Namun demikian tersangka memasuki rumah korban lewat pintu belakang, menyampaikan keinginan untuk pinjam uang dan korban menolak. Selanjutnya korban ini masuk ke kamar dan tersangka mengikuti, korban menolak, kemudian terjadi saling dorong sehingga keduanya terjatuh di tempat tidur korban dan saat itu korban hendak berteriak. Selanjutnya tersangka mencekik korban sekitar 10 menit. Korban melakukan perlawanan sehingga pipi kanan tersangka dan lengan kanan tersangka ada bekas cakaran. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya 3 unit ponsel, uang tunai hingga baju pelaku. Polisi menjerat tersangka dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah terlibat adu mulut, 2 kelompok warga di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saling serang di jalan raya. Keduanya saling lempar batu hingga bambu. Dengan beringas, 2 kelompok warga ini terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Transyogi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bongkahan batu mereka lemparkan untuk menyerang lawan. Lawan yang diserang balik menyerang dengan menggunakan bilah bambu. Sontak warga yang melintas pun ketakutan hingga menimbulkan kepanikan. Penyebab keributan rupanya akibat saling ejek saat kedua kelompok ini menonton tradisi adu kulwung karbit di Kecamatan Cariu. Adu mulut berlanjut hingga adu fisik di jalan raya. Saling ejek lah kalau orang kampung mah. Cuman kan sampai pulang pas kejadian ada pencegatan di Cariu. Cuman kan di Cariu penyegatan juga kan nggak lama, nggak tahu lah ada pemukulan atau enggak. Pas pulang di Desa Mengker, kejadiannya di perapatan, ributnya gitu. Akibat peristiwa ini, sejumlah orang alami luka akibat terkena lemparan batu. Polisi masih menyelidiki siapa yang menjadi biang kerok di balik keributan yang berujung kekerasan ini. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang pria bergabuk dan mengancam hendak menikam anggota polisi dengan obeng. Kejadian ini dipicu setelah pelaku terlibat kecelakaan dengan pengendara mobil lainnya. Seorang pria mengamuk dengan obeng di halaman Mapolsek Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Andalas pada Kamis 19 Maret 2026. Dalam kejadian tersebut, pemilik mobil yang ditabrak mengalami luka pada bagian tangan setelah diduga dipukul oleh pelaku. Keluarga pelaku yang datang ke Polsek Wajo kemudian menjelaskan bahwa pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Setelah mediasi, korban memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Namun pelaku kembali datang ke Polsek Wajo dan mengamuk sambil membawa obeng mengejar petugas. Tiba-tiba dia marah, datang ke penjagaan bawa obeng, dia mengamuk, diancam anggota bahwa mobilnya akan dibawa, dia paksa. Jadi disitulah yang terjadi kejar-kejaran karena anggota tidak mau juga melakukan perlawanan karena anggota sudah tahu bahwa ini ada kelainan. Guna kepentingan hukum, pihak Polsek Wajo masih mengamankan mobil pelaku. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Pacitan, Jawa Timur kabur dari kejaran polisi dan tabrakan hingga tewas. Kematian korban yang tragis memicu amarah warga hingga warga mengamuk dan menghujat polisi. Lihat polisi itu kene nyopo, Pak? Biar kok loh. Arah ke timur, Pak, saya. Inilah video saat anggota Satlantas Polres Pacitan nyaris menjadi sasaran kemarahan warga. Mana ini? Pak, saya dari sana, Pak, ya. Peristiwa bermula saat anggota Satlantas Polres Pacitan diduga mengejar seorang pelanggar lalu lintas.
Namun naas, korban yang berusaha kabur malah tabrakan hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Warga yang berada di lokasi pun sempat emosi terhadap petugas, namun emosi warga berhasil diredam. Atas kejadian ini, Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban. Saudara RD menduga melihat adanya pelanggaran lalu lintas R2 yang dikemudikan oleh korban, sehingga anggota kami RD melakukan pengecekan dan melakukan pengeburan. Setelah dilakukan pengeburan tidak digubris, lalu pengendara roda 2 tersebut melakukan tidak digubris dan berusaha menghindari petugas. Dan saat itu saudara RD melakukan pengejaran sehingga selanjutnya terjadi laka lantas. Selanjutnya, anggota polisi yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan internal pihak Polda Jawa Timur untuk penanganan lanjutan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, A-News melaporkan. 4 pengunjung permainan wahana kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan terjatuh saat sedang menaiki wahana. Korban terjatuh lantaran wahana kora-kora mengalami patah di bagian belakang. Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di Pasar Malam Kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan. Jatuh. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Tadi ada pengunjung atau peserta yang bermain di lapangan Parasamnya ini. Ada kejadian jatuh dari permainan kora-kora seperti pada hari ini. Jadi keseluruhan korban laki-laki usianya bervariasi, ada yang 18, ada yang 20. Semuanya sudah kita bawa ke rumah sakit Tiosodo dan Permata Hati, sedang dilakukan penanganan medis. Luka-luka mereka bervariasi, ada yang mengalami luka pada bagian hidung, tangan, dan kaki, serta punggung. Penyebabnya kami masih melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP. Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun tewas tenggelam di sungai yang berada di objek wisata pemandian di Bengkulu Tengah. Korban diduga lepas dari pengawasan orang tua dan berenang sendiri ke sungai. Pengunjung objek wisata Kampung Durian yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah dikejutkan dengan peristiwa tenggelamnya seorang pengunjung di sungai yang masih berada di kawasan objek wisata tersebut pada Rabu siang. Korban yakni bocah laki-laki berusia 8 tahun berinisial AB, warga Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu. Korban diduga lepas dari pengawasan orang tua dan berenang sendiri ke sungai. Pengunjung yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong korban. Saat korban dievakuasi, kondisinya dalam keadaan kritis. Namun saat dalam perjalanan ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Aku di kesini ke Trami. Jadi mama ke situ sebentar ke kolam lagi karena nggak balik. Pergilah, aku tidak mau tidak pergi ke situ. Dan tadi pagi bapaknya yang nungguin, dia ikut aku. Bumi Ayu berapa tinggal, Bu? Bumi 8. Sebelumnya nyaman di kolam ya, Bu? Iya, di kolam. Oh, itu nyebrang gitu. Mau pulang ini. Sempat disemayamkan di RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah, jenazah korban pun dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Endro Dwirawan, A-News melaporkan. Pemirsa, kapal motor Sumber Makmur yang mengangkut 61 orang pemudik dan wisatawan dari Pulau Panggang menuju Pelabuhan Rawasaban mengalami mati mesin di Kepulauan Seribu.
Para penumpang yang panik segera melapor ke petugas Gulkarmat hingga akhirnya dievakuasi. Petugas Gulkarmat sektor Pulau Lancang, Kepulauan Seribu mengevakuasi penumpang kapal KM Sumber Makmur di perairan barat laut Pulau Lancang, Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Evakuasi dilakukan setelah mendapat laporan dari salah satu penumpang yang panik karena kapal mati mesin, terombang-ambing di tengah laut dan kemasukan air. 61 orang penumpang dewasa dan anak-anak dievakuasi menggunakan kapal Satria Biru 08 dan kapal Rescue Boat 02. Duduk. Ombak yang besar dan kencangnya angin sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi para penumpang lantaran kapal terus bergerak. Kami mendapat laporan dari salah satu penumpang kapal KM Sumber Makmur yang mengalami trouble dikarenakan tali pendelnya putus sehingga menyebabkan mesin mati dan air masuk ke dalam badan kapal. Kejadian tersebut membuat penumpang panik. Lalu kami dari pos pemadam Pulau Lancang meluncurkan unit Satria Biru 08 dan dibantu unit Rescue Boat 02. Kini 61 penumpang dievakuasi ke Pulau Lancang dalam kondisi selamat, sementara kapal KM Sumber Makmur yang mengalami mati mesin ditandu ke tempat lebih aman. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kapusan TNI Majen Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses hukum terhadap oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras terus berlanjut. Atas kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus masih terus dilanjutkan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat 12 Maret 2026 tersebut. Keempat prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus aktivis Kontras masih dalam proses penyidikan. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak terhormat. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Buntut dari kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Meskipun belum mengungkap sosok penggantinya, namun penyerahan jabatan KA BAIS ini menjadi bentuk tanggung jawab tentara Indonesia atas kasus ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan KBAIS. 4 prajurit Badan Intelijen Strategis TNI diketahui terlibat dalam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. TNI bersikeras untuk menjamin transparansi dalam pengungkapan kasus ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto panggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara Rosan Roslani, kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kemudian ada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menjelaskan pertemuan tersebut membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau WTE di berbagai wilayah di Indonesia. Program WTE diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal dan juga mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan. Yang kedua, kami juga tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa lakukan. Dalam rangka pengendalian
supply and demand terhadap batu bara maupun nikel sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan ke Bapak Presiden sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ini belum berada dalam kondisi darurat energi meski sejumlah negara ini mulai mengantisipasi krisis akibat perang di Iran. APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman. Darurat energi itu bukan di APBN ya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut. Harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak, tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus, desain anggaran jelek segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain nggak ada? Kan dihitung semua. Dan satu lagi yang mereka lupa, belanja pemerintah itu cuma sekitar 10% dari PDB kita kan. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah, berarti swasta kan kira-kira. Rumah permanen Rabu dini hari ludes terbakar di Medan, Sumatera Utara. Nenek penghuni rumah sempat menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Satu unit rumah permanen di Jalan Gaperta ujung Gang Martabe ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam rumah. Warga yang melihat kepulan asap berusaha membangunkan nenek pemilik rumah. Korban yang melihat kobaran api pun berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalan sempit menuju lokasi kebakaran. Soalnya aku tidur, datang belajar-belajar itu membangun saya. Aku keluar api, aku api. Nenek tidur. Mama ini di kamar. Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sebuah taksi online menabrak pedagang dan warga yang berdiri di tepi Jalan Raya Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua korban meninggal di tempat. Diduga sopir mengantuk sehingga hilang kendali. Kamera pengawas merekam detik-detik saat taksi online menabrak pedagang sayur dan warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil melaju dalam kecepatan tinggi sebelum hilang kendali dan menabrak dua orang. Namun usai menabrak, mobil tak langsung berhenti. Kedua korban sempat terseret beberapa meter sebelum mobil ini menabrak sebuah minibus di tepi jalan. Akibatnya, kedua korban meninggal dunia di tempat. Ngantuk jopok soba, lo apa nek mangan loro iku? Saat diperiksa, pengemudi mengaku mengantuk dan tidak sadarkan diri saat menabrak kedua korban. Kurang lebih setengah 5 subuh. Ya. Kan kendaraan dari selatan melaju ke utara itu sangat kencang, Mas. Terus ada di Cikampek itu ada orang penjualan sayur sama orang pembeli. Lalu habis ditabrak itu kurang lebih berapa meter keseret ke utara. Saat ini pengemudi masih diperiksa di Polresta Sidoarjo bersama barang bukti yaitu mobil dan motor yang ada di lokasi. Sementara jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda mengalami luka parah setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Desa Windorejo, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas.
Dalam rekaman kamera pengawas, korban terserempet mobil dan jatuh membentur aspal di Jalan Raya Windurejo, Kabupaten Mojokerto. Korban Dana, 26 tahun, warga desa Windurejo, Mojokerto, mengalami luka parah di kepala dan dada. Tim relawan ISM yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari. Jatuhnya tuh barengan Pak sama mobil. Mobil. Kalau korbannya berapa orang sih Mas? Satu. Kondisinya gimana Mas? Kurang tahu. Parah Mas ya? Parah. Anak mana sih Mas? Anak sini. Warga sini. Iya. Dari arah mana tadi Mas? Dari arah timur. Kejadian ini telah ditangani petugas unit Laka Satlantas Polres Mojokerto. Sedangkan kendaraan korban diamankan sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus dengan kecepatan tinggi hilang kendali saat keluar dari eksit tol Parungkuda hingga terguling di jalur arteri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, pengemudi serta penumpang mengalami luka ringan. CCTV ini merekam detik-detik minibus terguling di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terguling, minibus terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Saat menikung di jalur arteri, minibus berisi 5 orang penumpang ini hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dengan keras. Akibat benturan keras, mobil terguling di tengah jalan. Beruntung saat kejadian kondisi jalan tengah lenggang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun satu orang pedagang asongan nyaris jadi korban. Arah tol Bojimi menuju ke arah Sukabumi. Iya. Pas belokan mungkin kencengan Pak. Kenceng ya. Berbenturan sama tembok Pak. Berbenturan sama tembok. Ada mobil lagi, langsung kena mobil satu lagi. Guna menghindari kejadian serupa, pemudik diimbau berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor dan jangan ragu menepi untuk beristirahat sejenak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan kendaraan terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek pada Rabu malam. Ribuan kendaraan mengantre hingga 6 kilometer. Ribuan kendaraan mulai memasuki ruas tol Jakarta Cikampek pada Rabu malam. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam, lonjakan volume kendaraan membuat kepadatan terjadi pada ruas ini. Kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pemudik ini mengantri dari kilometer 53 hingga kilometer 59. Selain mobil pribadi dan bus, sejumlah truk besar bersumbu 3 juga sudah mulai beroperasional. Meskipun mulai padat, namun rekayasa lalu lintas belum diberlakukan pada titik ini dan masih berjalan normal. Peningkatan kendaraan diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir pekan mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat. Pemirsa, ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau memenuhi di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 79 pada Selasa malam. Sementara arus dari arah sebaliknya atau dari Jakarta menuju Bandung terpantau normal. Kendaraan pemudik dan wisatawan didominasi mobil pribadi berplat B atau Jakarta. Sementara itu, pemirsa, lalu lintas di jalur Gentong terpantau ramai lancar. Sejak Rabu siang hingga tengah malam tidak ada antrean kendaraan pemudik seperti hari sebelumnya. Petugas kepolisian juga belum menerapkan one way baik dari arah Bandung atau sebaliknya. Selain itu, pemirsa, volume kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Garut dan Bandung juga sebaliknya terpantau ramai lancar.
Pemirsa, Pelabuhan Bakauheni Lampung menjelang malam hari di H+4 arus balik 2026 terlihat mulai ada peningkatan volume kendaraan yang masuk ke dalam kapal. Pemudik yang menggunakan sepeda motor dan mobil terlihat mengantre masuk ke dalam kapal. Pola pergerakan volume kendaraan cenderung meningkat di malam hari dibandingkan sore hari. Dalam kurun waktu 12 jam, PT ASDP Ferry mencatat ada 55.714 penumpang dan 13.464 unit kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Diprediksi akan terus meningkat di puncak arus balik gelombang kedua pada tanggal 28 dan 29 Maret 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan, ASDP Indonesia Ferry menyediakan sebanyak 34 kapal yang beroperasi selama 24 jam untuk mengangkut para pemudik ke Pelabuhan Merak. Dan untuk memantau situasi arus balik, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia dari kilometer 62 Capek dan juga Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, seperti apa situasi di sana saat ini? Silakan. Selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di kilometer 62 tol Jakarta Cikampek baik di ruas tol maupun di rest area ini terpantau lengang ya. Tidak ada kepadatan signifikan sejak pagi hari, dan kalau kami melihat ini karena untuk periode puncak arus balik sudah terjadi pada tanggal 24 Maret 2026 di mana ada lebih dari 285 kendaraan yang kembali ke Jakarta ya. Yasmin dan juga pemirsa, kalau kami pantau di area rest area begitu ya, pada pagi hari ini terpantau hanya ada sejumlah minibus maupun kendaraan pribadi yang sekadar sebentar untuk beristirahat, ke toilet ataupun hanya membeli cemilan. Nah, kalau melirik data Yasmin dari PT Jasa Marga ini mencatat yang sudah kembali ke Jakarta selama periode arus balik ini sekitar 1,9 juta kendaraan dari 2,2 juta kendaraan, artinya hanya ada tersisa 350.000 kendaraan saja ya yang akan kembali ke Jakarta, dan diprediksi untuk nantinya puncak arus balik kedua ini akan terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2026. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan, PT Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol ya pada hari ini 26 hingga 27 Maret 2026 sebesar 30%. Perjalanan menerus dari gerbang tol Kalikangkung 414 ke gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 dan juga 9 ruas tol Trans Jawa ya, untuk mengurai kepadatan agar tidak terjadi lonjakan puncak arus mudik kembali begitu ya di 28 hingga 29 Maret 2026. Dan masyarakat juga dihimbau untuk melakukan work from anywhere atau bisa kerja di mana saja tertanggal 25 hingga 27 Maret 2026. Yasmin dan juga pemirsa, kalau kami memantau pagi hari ini sudah tidak lagi diberlakukan rekayasa arus lalu lintas baik itu one way nasional dari Kalikangkung ke Cikampek maupun kontraflow dari kilometer 70 ke kilometer 47. Dikarenakan untuk volume kendaraan ini sudah berada di bawah traffic countingnya. Karena kalau untuk pemberlakuan dari arus rekayasa lalu lintas ini kendaraan harus mencapai 5.500 kendaraan per jam. Namun kalau kami pantau pada pagi hari ini hanya sekitar ada 2.000 kendaraan saja yang melintas. Artinya sudah kondusif begitu ya, bisa diartikan bahwa untuk puncaknya sebetulnya memang terjadi pada 24 Maret 2026 untuk arus balik. Sementara demikian Yasmin. Baik, dari Lami kita akan menuju ke Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat pagi Salam, seperti apa kondisi di sana saat ini? Silakan. Ya, Yasmin dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terpantau normal, tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada malam hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang akan melakukan penyeberangan, karena memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan per hari kemarin hingga pukul 2 siang dari pihak PT SDP ini menyebut bahwa sudah ada lebih dari
dari 55.000 kendaraan penumpang maksud kami yang sudah melakukan penyeberangan ataupun juga sudah kembali ke Pulau Jawa. Artinya ini baru 29% pada hari kemarin peningkatannya jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara untuk kendaraan sendiri ini tercatat ada lebih dari 13.000 kendaraan. Artinya meningkat kurang lebih 23,1% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang secara akumulatif ini tercatat ada lebih dari 327.000 penumpang yang sudah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik ini, dan ini baru 46%. Artinya masih 54% lagi sisanya ini penumpang belum kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik ini. Sementara untuk kendaraan sendiri ini baru 89.000 kendaraan yang sudah melakukan perjalanan arus balik ke Pulau Jawa, artinya baru 37%. Dan ini masih 63% lagi kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik ini. Sementara itu untuk mekanisme kebijakan dari rekayasa lalu lintas berupa skema delay system, kemudian juga titik-titik buffer zone yang tersedia di sejumlah rest area mulai dari kilometer 20B, 33B, 49B, 67B dan juga 87B. Ini nantinya juga akan diberikan stiker bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan. Ini akan diberikan tiket berwarna hijau. Sementara untuk stiker berwarna merah ini diberikan untuk kendaraan yang tidak mempunyai tiket ataupun juga belum mempunyai tiket dan juga tidak mengarah ke arah pelabuhan Bakauheni Lampung, sehingga untuk arus kendaraan ini juga bisa diminimalisir agar nantinya tidak terjadi adanya kepadatan ataupun juga antrian kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk single tarif atau juga penyamaan harga baik itu eksekutif maupun juga reguler ini juga masih akan diberlakukan hingga hari Minggu mendatang. Sementara untuk puncak arus balik di gelombang kedua ini akan terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu atau 28 dan juga 29 Maret mendatang. Yasmin. Baik, terima kasih banyak. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan sebelumnya ada rekan Delabe Aulia melaporkan dari kilometer 62 Tol Japek. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, arus balik Lebaran 2026 mulai meningkat signifikan. Lebih dari 2 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta. Pemerintah bersama Polri dan Jasa Marga melakukan pemantauan langsung untuk memastikan kelancaran dan juga keselamatan perjalanan masyarakat. Pemirsa, hasil pemantauan menunjukkan 2.040.000 kendaraan telah kembali ke Jakarta. Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.521.000 kendaraan yang belum kembali. Puncak arus balik terjadi pada tadi malam dengan jumlah kendaraan mencapai 265.000 kendaraan. Angka ini lebih tinggi pemirsa dibandingkan dengan tahun lalu, di mana untuk mengantisipasi kepadatan juga petugas melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, mulai dari kontraflow hingga sistem one way yang diterapkan secara situasional. Sementara itu, pemerintah memprediksi puncak arus balik akan kembali terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kebijakan work from anywhere guna mengurai kepadatan. Terdapat atau masih kemungkinan terjadinya puncak arus balik yang kami prediksi tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa sekitar tanggal 28 dan 29 Maret. Kami mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan langsung terkait dengan pengendalian arus mudik dan arus balik yang melalui jalur tol utamanya, dan kemudian bagaimana kita menggunakan indikator-indikator visi rasio yang ada di dalamnya untuk melakukan rekayasa mulai dari kontraflow, one way, sepenggal sampai dengan one way nasional. 1.958.838 kendaraan yang masuk, dan baru saja tadi kita cek lagi di jam 12 ada 82.000, sehingga total kurang lebih 2.040.000 yang sudah masuk. Memasuki puncak arus mudik, sejumlah posko layanan khusus bagi pekerja disiagakan di jalur strategis Jawa Barat. Di posko Ranca Ekek, pemudik dapat menikmati fasilitas gratis mulai dari terapi fisik hingga posko kesehatan 24 jam.
Layanan ini disiagakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI di sejumlah titik utama mulai dari Cirebon hingga Subang guna menekan resiko kecelakaan akibat kelelahan. Posko ini menjadi titik vital pelayanan kesehatan guna memastikan kebugaran pemudik sebelum kembali bekerja. Tahun ini kami mendirikan 5 posko SPCAGN untuk membantu para pemudik baik dari keberangkatan maupun arus balik, dan kami rencanakan 8 hari di 3 posko untuk dapat membantu jalanan dan kelancaran pemudik untuk mencapai kampung halamannya, dan sudah ada beberapa kejadian. Tahun ini kami mendirikan 5 posko. Pemirsa, kepadatan kendaraan terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek pada Rabu malam. Ribuan kendaraan mengantre hingga 6 km. Ribuan kendaraan mulai memasuki ruas tol Jakarta Cikampek pada Rabu malam. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam, lonjakan volume kendaraan membuat kepadatan terjadi pada ruas ini. Kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pemudik ini mengantri dari kilometer 53 hingga kilometer 59. Selain mobil pribadi dan bus, sejumlah truk besar bersumbu 3 juga sudah mulai beroperasional. Meskipun mulai padat, namun rekayasa lalu lintas belum diberlakukan pada titik ini dan masih berjalan normal. Peningkatan kendaraan diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir pekan mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A-News melaporkan. Ditutupnya rekayasa lalu lintas one way nasional, volume lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lengang. Di hari terakhir dihentikan rekayasa lalu lintas one way nasional, PT Jasa Marga memproyeksikan sekitar 120.000 kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Sebagai pengganti one way nasional, rekayasa lalu lintas diganti dengan one way sepenggal yang dimulai dari kilometer 2, 36 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, untuk memantau situasi arus balik kami telah terhubung dengan jurnalis Ayus Naura Syafika di gerbang tol Cikatama. Dan kita langsung saja ke rekan Naura. Selamat pagi Naura, seperti apa situasi di sana saat ini, silakan. Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Di pagi hari ini untuk arus lalu lintas balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar. Kemarin di sore menuju malam untuk one way nasional dan juga kontraflow sudah resmi dihentikan karena melihat dari situasi dan juga kondisi yang berangsur baik. Dan walaupun kalau misalnya kita melihat memang dari kendaraan pribadi dan juga bus antar kota masih mendominasi di pagi hari ini, namun kalau misalnya kita melihat juga dari data yang diberikan dari Jasa Marga, kalau di per hari ini sudah total ada 1,9 juta kendaraan yang balik ke Jabotabek, dan diantaranya sebanyak 451.000 kendaraan yang berasal dari tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, dan tentunya ini mengalami peningkatan sebesar 6,48% dibandingkan lalu lintas normal. Dan di hari ini kami pun masih memantau apakah nantinya akan ada kemacetan ataupun kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek, karena memang kalau misalnya kita melihat dari siklusnya, memang kalau di malam hari hingga di dini hari merupakan waktu favorit bagi para pemudik untuk menjadwalkan perjalanan mereka. Namun biasanya nanti akan ramai kembali di sore hari menuju ke malam. Dan kalau kita melihat juga dari gardu tol, ini kemarin memang gardu tol sebanyak 22 gardu tol ini sudah dioperasikan untuk bersiap melayani para pemudik yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Namun apakah di hari ini akan ditambahkan atau mungkin dikurangi? Ya, kami masih menunggu informasi tersebut juga dari pihak Jasa Marga terkait hal itu. Dan memang kalau terkait dengan diskon tarif tol di hari ini di tanggal 26 hingga esok hari di tanggal 27 Maret sudah diberlakukan kembali untuk diskon tarif tol sebesar 30%
khususnya bagi Anda para pemudik yang melintas secara terus-menerus dari gerbang tol Kalikangkung ke gerbang tol Cikampek Utama. Yasmin, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih banyak Naura Syafika melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Korlantas Polri resmi mencabut skema one way nasional seiring melandainya volume kendaraan menuju Jakarta. Puncak arus balik 2026 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan lonjakan hampir 15% dibandingkan tahun lalu. Pemirsa, puncak arus tercatat pada 24 Maret 2026 dengan 256.000 lebih kendaraan melintas bersamaan. Saat ini 58% kendaraan telah kembali ke ibu kota. Meski one way nasional di kilometer 414 hingga 263 dicabut, skema one way lokal dari kilometer 263 hingga kilometer 70 tetap berlaku guna menjaga kelancaran arus menuju Jakarta. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ribuan masker kepada petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Ya, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan juga keselamatan baik kepada petugas pelayanan publik maupun untuk masyarakat. Mendukung para petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya berhadapan dengan paparan asap, debu, serta kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan pernapasan. MNC Peduli hadir memberikan bantuan ribuan masker kepada petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Ribuan masker ini juga dibagikan tim MNC Peduli bersama petugas pemadam kebakaran kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Bantuan masker ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya, serta melindungi aktivitas masyarakat ibu kota dari polusi udara. Manfaatnya banyak ya bagi petugas damkar, terutama ketika damkar sedang melaksanakan tugas, di mana masker ini kan berfungsi untuk melindungi petugas damkar saat bekerja di situasi TKP yang banyak mengandung asap, kemudian polutan-polutan lainnya. Berguna banget Kak, apalagi saya kan kerjanya di jalan ya, banyak polusi, debu, bermanfaat sih Kak. Apalagi cuacanya kan lagi panas hujan kan, bermanfaat banget sih Kak. Pada kesempatan ini petugas pemadam kebakaran Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan juga turut memberikan edukasi kepada tim MNC Peduli dan masyarakat sekitar melalui tata cara memadamkan api serta langkah dalam mengevakuasi binatang. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Di tengah klaim diplomasi yang terus digaungkan, Amerika Serikat merilis rekaman serangan militer ke Iran. Amerika Serikat melalui Komando Pusat atau CENTCOM mengumumkan telah melancarkan serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur dan kemampuan militer milik rezim Iran. Serangan ini diklaim sebagai respon atas ancaman terhadap pasukan Amerika dan para mitranya di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya, CENTCOM juga merilis rekaman yang disebut memperlihatkan momen serangan udara oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang menghantam target di wilayah Iran. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Serangan rudal yang diduga berasal dari Iran memicu kepanikan di Israel dengan asap tebal terlihat membumbung dari salah satu infrastruktur vital negara tersebut. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di atas pembangkit listrik Orot Rabin di kota Hadera usai serangan rudal yang diduga diluncurkan oleh Iran. Rekaman yang diambil memperlihatkan dampak langsung dari eskalasi terbaru di kawasan yang terus memanas. Meski demikian, Israel Electric Corporation memastikan bahwa fasilitas utamanya tidak mengalami kerusakan signifikan.
Namun, laporan media lokal menyebut adanya pemadaman listrik di sejumlah wilayah menambah kekhawatiran warga Israel. Gelombang serangan Iran ke Tel Aviv selama hampir sebulan penuh membuat warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים ומצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, אבל ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Pemirsa, militer Iran membidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shamran Irani, mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika Serikat pemirsa USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi guna menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zolfagari, menyatakan tak akan melakukan negosiasi dengan Amerika. Terkait penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Zionis Israel. Bulan Sabit Merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست رو می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data Bulan Sabit Merah Iran, sejak eskalasi konflik, 81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran,
termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Ya, pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Pemirsa, sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Al-Borz di Provinsi Qazvin, Iran yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat menargetkan kawasan industri strategis Al-Borz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara itu belum ada laporan resmi terkait korban luka ataupun korban jiwa. Pemirsa, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta, Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret lalu, di mana kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi dan kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Pemirsa, pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan pesawat nirawak kembali menghantam kawasan Teluk. Sebuah tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait dihantam drone pada hari Rabu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan, namun tidak ada korban. Kebakaran yang muncul akibat hantaman drone langsung ditangani oleh petugas pemadam. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat-Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Our foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuke. Pemirsa, Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika Serikat bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika Serikat juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini dimulai digelar pada tanggal 28 Februari lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Amerika Serikat mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir miliknya.
Wow. 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 Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense, and remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sepihak bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang di Iran. Hal ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika Serikat pada hari Selasa. On a human level, how hopeful are you that this peace deal will work out? Like as a human, as what? On a human level, not as the President of the United States. How hopeful are you that this peace deal will work out with Iran? You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. We killed their Navy in, would you say 3 days, Pete? Gone. In fact, I was a little upset with Pete. I said, why didn't you save the ships? We could have used them, right? He said, it's more fun shooting them down. But the Navy was wiped out in a very rapid order. Pretty impressive for you guys, you champion wrestlers, right? When you hear this stuff. But you don't, if you read the news, you don't hear this. You read like, oh, they're doing wonderfully. They're doing terribly. They're wiped out militarily. Sejumlah media internasional menyebut Iran menetapkan standar tinggi jika Amerika Serikat ingin akhiri perang. Iran mengajukan sejumlah syarat di antaranya. Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas serupa dengan terusan Suez di Mesir. Iran juga meminta jaminan permusuhan jika akan berlanjut. Israel harus mengakhiri serangan ke milisi Hizbullah di Lebanon. Kemudian pencabutan semua sanksi terhadap Iran. Kemudian mempertahankan program nuklir tanpa negosiasi pembatasan. Sementara itu pemirsa, Amerika Serikat dikabarkan telah mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk mengakhiri perang. 4 poin penting diantaranya berikut ini. Yang pertama, Amerika Serikat meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir.
Selanjutnya, Amerika Serikat meminta Iran membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Dan Amerika Serikat juga meminta Iran menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan Hamas. Juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ibrahim Zolfagari, menyindir keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang kemungkinan negosiasi. Ibrahim menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد. حق و باطل و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق برنمیگردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی همچون ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. نه حالا. Sementara itu pemirsa, konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan juga Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting to go up. There's automatically a regime change. We're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik. Pengunjung permainan wahana kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan terjatuh saat sedang menaiki wahana. Ya, korban terjatuh lantaran wahana kora-kora mengalami patah di bagian belakang. Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di Pasar Malam Kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan.
Jatuh. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Pengunjung atau peserta yang bermain di lapangan Parasamnya ini ada kejadian jatuh dari permainan kora-kora pada hari ini. Jadi keseluruhan korban laki-laki usianya bervariasi, ada yang 18, ada yang 20. Semuanya sudah kita bawa ke rumah sakit Tiosodo dan Permata Hati, sedang dilakukan penanganan medis. Luka-luka mereka bervariasi, ada yang mengalami luka pada bagian hidung, tangan, dan kaki, serta punggung. Penyebabnya kami masih melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP. Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Pacitan, Jawa Timur kabur dari kejaran polisi dan tabrakan hingga tewas. Ya, kematian korban yang tragis memicu amarah warga hingga warga mengamuk dan menghujat polisi. Lihat polisi itu kene nyopo, Pak? Iya, tempat dia itu loh. Arah ke timur, Pak, saya. Inilah video saat anggota Satlantas Polres Pacitan nyaris menjadi sasaran kemarahan warga. Mana ini? Pak, saya dari sana, Pak, ya. Peristiwa bermula saat anggota Satlantas Polres Pacitan diduga mengejar seorang pelanggar lalu lintas. Namun naas, korban yang berusaha kabur malah tabrakan hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Warga yang berada di lokasi pun sempat emosi terhadap petugas, namun emosi warga berhasil diredam. Atas kejadian ini, Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban. Saudara RD menduga melihat adanya pelanggaran lalu lintas R2 yang dikemudikan oleh korban, sehingga anggota kami RD melakukan pengecekan dan melakukan pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran tidak digubris, lalu pengendara roda 2 tersebut melakukan tidak digubris dan berusaha menghindari petugas. Dan saat itu saudara RD melakukan pengejaran sehingga selanjutnya terjadi laka lantas. Selanjutnya, anggota polisi yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan internal pihak Polda Jawa Timur untuk penanganan lanjutan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus dengan kecepatan tinggi hilang kendali saat keluar dari eksit tol Parungkuda hingga terguling di jalur arteri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, pengemudi serta penumpang yang mengalami luka ringan. CCTV ini merekam detik-detik minibus terguling di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terguling, minibus terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Saat menikung di jalur arteri, minibus berisi 5 orang penumpang ini hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dengan keras. Akibat benturan keras, mobil terguling di tengah jalan. Beruntung saat kejadian kondisi jalan tengah lenggang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun satu orang pedagang asongan nyaris jadi korban. Arah tol Bojimi menuju ke arah Sukabumi. Iya. Pas belokan mungkin kencengan, Pak. Kenceng ya. Berbenturan sama tembok, Pak. Berbenturan sama tembok. Ada mobil lagi, langsung kena mobil satu lagi. Guna menghindari kejadian serupa, pemudik diimbau berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor dan jangan ragu menepi untuk beristirahat sejenak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengajak 80.000 supporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat Timnas Indonesia menghadapi St. Kitts and Nevis di laga perdana FIFA Series pada hari Jumat. Ya, Herdman menilai dukungan langsung dari puluhan ribu supporter mampu mendongkrak performa pemain di lapangan. Timnas Indonesia siap menghadapi St. Kitts and Nevis dalam laga perdana FIFA Series 2026. Pelatih Garuda John Herdman menargetkan dukungan penuh 80.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini menjadi titik awal era baru bagi skuad Garuda di bawah kepemimpinan Herdman. Pelatih asal Inggris ini ingin membuka kiprahnya dengan hasil positif di hadapan publik sendiri. Herdman menilai atmosfer stadion akan menjadi faktor krusial. Dukungan langsung puluhan ribu supporter diyakini mampu mendongkrak performa pemain di lapangan. Herdman juga memiliki target utama dalam FIFA Series kali ini. Good start. Set the mindset, set the standards, cultural framework, tactical framework, clarity for the players. Set the standards for our future. And if we can, make some history. Can we be the first team to beat a European opponent? That's the start. Timnas Indonesia sudah memulai pemusatan latihan sejak Senin. Selama sesi tersebut, Herdman melihat semangat tinggi dari para pemain. Ia mengaku puas dengan atmosfer latihan yang tercipta. Intensitas dan komitmen para pemain dinilai sesuai dengan ekspektasi tim pelatih. Namun persiapan tim belum sepenuhnya ideal. Hingga saat ini baru 15 pemain yang bergabung dalam sesi latihan. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah pemain yang berkarir di Eropa masih menjalani kewajiban bersama klub masing-masing. Mereka dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat. Herdman memastikan situasi ini tidak mengganggu kesiapan tim. Ia sudah mengantisipasi keterlambatan dengan memberikan materi taktik lebih awal kepada para pemain. Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan dukungan supporter yang diharapkan membludak, laga melawan St. Kitts and Nevis menjadi ujian awal sekaligus panggung pembuktian era baru Timnas Indonesia.